Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gue Aliryana. Di video kali ini, gue mau ngerubah kopling gue dari yang kabel menjadi hidrolik. Dan ini gue kasih tahu dulu beberapa alatnya. Di sini adalah hidroliknya nih, untuk tuas yang narik si koplingnya. Ini kebetulan gue pakai RCB. Ini RCB yang airbag clutch pumpnya, pompanya lah ya. Ini itu besarannya 14 mm nih, volumenya. Jadi kalau ini 14 mm, gua harus pakai master rem yang 14 mm juga. Dan pastikan lu pakai yang sebelah kiri. Biasanya ini buat matic nih. Sebenarnya NMAX gua juga ini pakai yang ini. Jadi sekarang motor kopling gua kiri kanan itu udah pakai master rem. Cuman yang kiri master remnya gua pakai buat kopling. Ini juga gua pakai RCB dan ini juga yang 14 mm volumenya. Jadi kalau misalkan ininya kecil, nanti pas ditekan si pump clutch-nya tuh gesernya kecil sedikit. Jadi harus sama minimal. Kalau ininya lebih besar, pump clutch-nya lebih sedikit, berarti nanti pada saat dipencet sedikit si pump clutch-nya itu gesernya banyak. Ya skemanya kayak gitulah ya. Dan satu lagi yang harus lu pakai itu adalah ini ya. Ini kebetulan gua nggak pakai RCB, yang ini pakai TDR. Alasannya ya lebih murah aja sih ya. Soalnya setengah harga. Tapi untuk kualitas TDR itu nggak kalah bagus dari RCB. Ini gua pakai yang 94 cm nih atau 37 inch. Warnanya itu hitam karbon. Dan ini tuh bahannya rajut baja gitu ya, bukan yang karet. Karena yang karet itu kalau pakai high pressure itu bisa mengembung ya. Tapi meskipun ya kalau pakai kopling tuh penggunaan high pressure-nya tuh rendah. Tapi ya biar seragam aja sih sama rem gua, jadi ya biar makin oke lah ya. Biar makin ganteng gitu. Gue juga nggak tahu, ini gue baru sadar nih kalau si ininya nih, si ujungnya yang satu itu dia 90 derajat, yang satu lagi 15 derajat atau hampir lurus ya. Jadi gue nggak tahu nih ini bakalan cocok atau enggak. Kayaknya sih yang 90 derajat gue pasang di master remnya, tapi yang lurusnya gue pasang di clutch pumpnya nanti nih di sini. Sekarang kita pasang aja langsung di motor gue. Oke, let's go. Oke, yang pertama kita harus pakai sarung tangan dulu biar aman. Takutnya pukul, kegesek, tusuk. Karena kan itu ada serat kawat ya. Jadi bahaya. Ini sebenarnya lebih ke keamanan sih. Oke, kita buka tuas kopling pakai kunci 10. Oke, udah kebuka. Oke, ini tuas sudah kebuka. Oke, ini master yang kiri ya. Ingat ya, kalau lu mau pasang buat kopling tuh harus yang kiri, jangan yang kanan. Nah bener, ini yang kiri. Kita pasang aja dulu. Let's go. Kita buka dulu bautnya. Ini sebenarnya sama aja ya kayak yang tadi ya. Kalau merek yang sama tuh jadi pasti sama ketebalannya. Kan ini cuman perbedaannya tuh dia ada tangki penyimpanan minyak rem. Oke, ini udah masuk, tinggal kencengin. Pelan-pelan aja. Ini belum masuk nih, bahaya nih. Oke, kita yang penting kepasang aja dulu. Oke, selanjutnya kita pasang selang remnya ya. Nah, ini kan ada, gue sebenarnya baru ngeh pada saat udah beli nih. Ini si nepel atau apa gue lupa lagi namanya. Ini tuh dia 90 derajat nih. Biasanya ini digunakan untuk motor matic karena biasanya si kabel master remnya itu berada di dalam batok nih. Nah, yang ini kan yang lurus, hampir lurus nih. Anggaplah 15 derajat. Nah, biasanya motor kopling itu harusnya pakai yang kayak gini. Jadi dari si master remnya tuh nanti ke sini langsung ke bawah. Dan kebetulan si clutch pumpnya tuh harusnya pakai yang ini, nggak bisa yang ini karena nanti deh kita lihat ya. Sekarang paling gue pakai ini untuk yang master remnya.
Oke, let's go, kita pasang. Nah, di bagian sini berarti nih, nah di sini tuh ada dua ini nih ring nih. Ada dua ring. Kenapa ada dua? Karena ini akan dipakai nih kayak gini nih. Di antara si nepelnya. Kita buka dulu deh, biar gampang. Jadi kalau mau pasang berarti si ringnya tuh cuma buka satu nih. Buka satu. Pasang ini nepelnya. Terus pasang lagi ini. Kenapa harus pakai ini? Karena biar ada gigitan nih di sini nih, biar nggak bocor. Oke, kita pasang ke sini. Oh iya, pastikan ya sebenarnya kalian harus ukur dulu sebelum membeli selang remnya. Kenapa? Karena selang rem ini nggak kayak kawat ya yang bisa dipotong ya. Kecuali kalau kamu tahu cara potongnya ya. Kalau saya sih saat ini belum tahu cara potongnya dan memasang nepelnya kayak gimana. Jadi pastikan kalian tuh tahu panjang dari sini ke koplingnya itu seberapa panjang gitu. Nah, oke. Sebenarnya udah kepasang, tinggal kita kencengin. Nih, jadi gini ya. Susunannya. Ini ring, nepelnya, ring, baru penguncinya. Nah, ini kan untuk membuang minyaknya nih. Jadi jangan sampai ringnya tuh dua di sini atau dua di sini. Ini karena harus dihimpit oleh kedua ring ini. Ring tembaga. Oke, nah. Ini gua pakai kayak gini. Nah, ini nanti kita masukin ke dalam. Nah, makanya harusnya tuh sebenarnya kemarin tuh gua beli yang lurus aja nih, nggak boleh yang 90 derajat. Salah beli lah, bisa dibilang salah beli. Kita urutin ke sini. Coba kita lihat kepanjangan atau enggak. Gua beli yang 35 inch. Oke. Overall muat. Kepanjangan sebenarnya. Cara ngakalinya gimana? Ya karena ini selang, ya kita putar-putar juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kawat diputar-putar itu bikin berat. Karena ini selang, jadi diputar-putar itu nggak akan jadi masalah. Oh ya, sebelum kita ngakalin ke sana, kita lebih baik pasang dulu clutch pumpnya. Kenapa? Jadi biar kita nanti ngisi minyak remnya itu nggak keputar-putar, anginnya susah keluar. Kalau lurus itu lebih gampang keluarnya. Oke, kita langsung pasang aja si clutch pumpnya. Nah, ini clutch pumpnya ya. Ini belum gue buka pertama beli. Oke. Oh, ini ada spare ya. Jadi ini ada tuas yang pendek, ada tuas yang panjang nih yang udah kepasang. Gue juga belum tahu itu mau pakai yang mana. Tapi yang penting kita masukin dulu minyak remnya ke master rem sama ke sini. Jadi kita pasang dulu ini di ujung. Nah, ini juga sama tuh. Dikasih dua ring tembaga. Konsepnya harus sama kayak yang master rem tadi. Nanti dihimpit si nepelnya. Oke, kita pasang. Kita cabut satu ring. Pasang. Ring lagi. Nah, kayak gini ya. Nah, karena kan posisinya tuh nanti si selangnya tuh di atas clutch pumpnya. Nah, kayak gini. Jadi nanti ini tuh akan bergerak nih sesuai pompaan dari si selang rem yang masuk ke clutch nih. Karena kan pas diisi dia itu akan geser ke dalam nih. Jadi dia itu akan kepompa ke dalam. Jadi ini ketarik. Konsepnya kayak gitu. Kita coba kencengin dulu untuk biar bisa diisi minyak rem. Oke, kita kencengin dulu nih karena mau gue isi minyak rem nih, jadi biar nggak bocor. Kita kencengin aja dulu biar nggak bocor. Ini juga gue kencengin biar nggak goyang pada saat di pump. Nah, kebetulan gue nggak ada alat untuk sedotnya, jadi kita manual pump. Ini kencang. Aduh. Sekarang ini kita kencengin pakai kunci 14. Ya, 14. Kencengin.
biar nggak bocor. Nah, kita isi. Nah, kebetulan gue tuh masih ada sisa nih. Gue ada 2 botol sih, nggak tahu sih ini muat atau enggak. Yang gue pakai ini dot 4, jadi lebih tahan panas nih, dot 4. Sebenarnya bedanya dot 4 sama dot 3 tuh bedanya cuma di ketahanan panasnya, ini bisa lebih ekstrim daripada dot 3. Itu aja. Kalau dot 5 itu beda lagi ya. Dot 5 kalau mau lebih panas lagi dot 5.1.